melaporkan ke kepolisian, toko-toko yang nakal itu bisa dong. Bisa. Jadi biasanya dalam proses, nanti Pak Wan menjelaskan ya, dalam proses lidik yang penting kita laporkan, ya kita laporkan identitas yang ada, kita laporkan bahwa inilah sementara. Tapi nanti hasil proses lidik belum tentu. Bisa juga identitas dipakai orang, ya kan? Orang pelakunya lain, KTP-nya dipinjam orang. Nanti prosesnya Pak Wan mungkin bisa jelaskan Pak. Nanti gimana Pak? Ini yang nanyanya narasumber ya. Jadi tadi dari Paulus sudah jelas sekali sebetulnya ya, sudah jelas sekali. Jadi tadi aturannya kan sudah jelas ya kan, bahwa perusahaan penjualan langsung itu dilarang menjual melalui marketplace, itu kan begitu kan. Gitu. Kemudian diatur dalam pasal 1 namanya itu bahwa sanksi pidananya adalah kalau menjual ya, perusahaan penjualan langsung itu adalah tadi administratif, aman udah, aman itu, aman. Jadi bukan pidana, aman udah. Nah tapi ya makanya nih kan saya diundang sini nih, makanya saya melihatnya dari aspek pidana nih, tahu saya. Gitu. Nah tadi bahwa subjek hukum terhadap proses penjualan itu kan ada beberapa pihak nih di sini. Satu, ya kan tadi ada perusahaan penjualan langsung, ada mitra ya, mitra jaringan lah gitu ya kan, mitra usaha ya, mitra usaha, jaringan mitra usaha, dan dimungkinkan adanya pihak ketiga, gitu. Nah ini kalau kami ada laporan berarti kan nggak mungkin lah kalau perusahaan penjualan langsung yang menjual terus lapor ya, mungkin nggak sih kira-kira? Karena kalau yang menjual langsung itu sanksinya administratif, nggak mungkin lapor ke Bareskrim, cabut bang sih, bicara izin ya itu sanksi yang paling berat kan itu ya. Nah ini kalau seandainya pihak ketiga yang di luar mitra usaha atau perusahaan penjualan langsung, dia menjual, ini di dalam nih bergejolak nih, kok produk ini dijual melalui marketplace. Ini orang-orang yang tergabung di dalam perusahaan penjualan langsung karena di bawah api itu mereka tidak merasa gitu kan, yakin enggak, buat laporan gitu. Jadi itu sudah ada list yang memang produk-produk yang dijual. Kemudian juga setahu saya setiap perusahaan baik pun api itu mengirimkan secara reguler data-data ke pelaku usaha marketplace ya. Problemnya memang adalah terkadang-kadang karena memang produk itu susah ditemukan. Jadi kejadian juga kita pernah menemukan bahwa produk itu susah ditemukan, si penjual mitra usahanya sudah nggak ada, kemudian mereka beli di marketplace. Saya belajar dari negara yang mungkin lebih advance dari kita ya, lebih maju dari kita, dan di mana direct selling itu ditemukan. Jadi di Amerika kita lihat mereka begitu maju dengan Amazon, tapi tetap direct selling-nya hidup dan berkembang terus. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan dari hierarki ke empowering. Jadi mereka melakukan pelayanan. Jadi ini mitra usaha juga perlu perhatikan bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Kalau ini memang sebelumnya itu sudah banyak effort yang dilakukan oleh asosiasi ya. Artinya diantaranya adalah dengan cara kita melaporkan bahkan beberapa perusahaan e-commerce ke Bareskrim. Akhirnya kemudian ya yang saya bilang tadi bahwa karena dia punya perlindungan safe harbor policy, mereka dianggap tidak punya kausalitas untuk dipersalahkan secara hukum karena dianggap sebagai platform penyedia. Nah, safe harbor policy ini berlaku bukan cuma di Indonesia, tapi itu sudah terkait dengan konvensi internasional. Makanya di kita keluar surat edaran Kominfo itu mengakomodir itu, bahkan sudah ada PP-nya sekarang tentang PMSE, ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Hanya memang sebetulnya di situ ada yang namanya tentang batasan tanggung jawab, ya, terhadap marketplace itu ya. Cuma terkait dengan tanggung jawab itu belum clear sampai saat ini, sehingga pada saat kita laporkan pidana itu memang hanya untuk mengundang mereka yang tujuannya nanti bisa berdiskusi dengan kita, dan itu sudah dilakukan. Bahkan dari mereka sudah melakukan upaya untuk kemudian men-take down segala macam ya. Cuma memang
dia juga menyampaikan bahwa kendalanya adalah tidak mudah untuk kemudian misalkan menemukan satu keyword atau dan segala macam itu untuk kemudian pasti bahwa itu bisa 100% habis, karena sangat banyak. Mereka bisa merubah inisial atau apa dan segala macam, sehingga kita susah melacaknya. Makanya kemudian dari pihak kami diminta juga untuk menyampaikan anggota-anggota yang memang member yang memang menemukan bukti itu untuk menampilkan list daftar produknya. Bahkan dari Kemendak kalau tidak salah dari pertemuan yang sudah lalu ya, itu juga meminta kita untuk menyampaikan list yang memang produk-produk itu dijual secara multi level. Jadi upayanya sudah sampai ke sana, cuma memang tidak akan 100% tuntas.